Tentang awal mula diet, aku itu memang tipenya orangnya suka makan, nggak suka nolak-nolak makanan dan nggak suka buang-buang makanan. Nah, aku ngerasa aku kan orangnya nggak pernah gemuk. Habis melahirkan anak kedua itu banyak banget makan, dan itu kayak pembenaran kan busui. Katanya orang-orang kan kalau busui itu makan aja yang banyak gitu. Ya udah, aku makan banyak-banyak. Pokoknya nggak ada batasan buat makanan. Semuanya aku makan. Ada keluhan kayak kaki tuh gampang pegel, punggung juga gampang pegel. Terus kalau bangun pagi tuh kesemutan kayak gitu-gitu. Tapi itu aku bener-bener belum ngeh aku tuh udah kelebihan berat badan. Sampai akhirnya aku tuh kecetit. Kalau orang Jawa bilang kecetit apa ya? Kayak saraf terjepit gitu loh. Akhirnya aku melebar tanpa aku sadari. Udah deh, aku mau diet gitu. Tapi aku diet tuh bener nggak ada yang berhasil. Dietnya itu kayak udah turun sekilo, udah bosen, terus balik lagi, malah naik lagi kayak gitu. Terus aku cari-cari cara gimana caranya yang biar aku tetap diet tapi aku bisa makan semuanya, nggak pilih-pilih gitu. Terus ya udah deh, aku cari-cari itu di sosmed. Terus oh, kayaknya ada satu diet yang fleksibel banget gitu. Ya udah, aku coba deh diet, atur pola makan. Jadi dalam satu kali makan itu aku ada protein hewan, protein nabati, sayur dan buah, dan ada karbonya juga. Aku sama sekali nggak bisa ninggal karbo, apalagi nasi. 1 minggu ternyata kok lumayan ya. Minggu pertama itu udah berhasil turun ya hampir 1 kilo lah. Oh, oke lah kalau gitu, terusin itu pola seperti itu aku terusin, sambil aku agak mengatur asupanku. Jadi sampai 1 bulan kemudian aku baru bisa beradaptasi, belum yang benar-benar clean food tapi lumayan lah, nggak setiap hari gorengan, lauk pun nggak setiap hari yang lauk digoreng gitu. Jangan lupa minum air putih. Air putihnya kalau aku biasanya kurang lebih 3 literan. Terus hindari cemilan yang digoreng, cemilan yang mengandung tepung, cemilan yang ya itu sih digoreng sama yang mengandung tepung itu aku menghindari, dan sekarang pun udah terbiasa untuk menghindari itu. Terus jangan melewatkan makan. Di jam makan kita harus makan. Soalnya kalau kita melewatkan makan itu kita bakalan kalap kalau kita ketemu makanan. Nah, kalau yang kita temui makanan yang bagus nggak masalah, tapi kalau makanannya jelek gimana? Kalau misalnya ketemunya cuma gorengan, cake, kayak gitu kan bisa rempong. Terus apa ya, ya kita memperkuat motivasi lah, alasan kita apa. Kalau aku sih pengennya lebih sehat, lebih fit. Kalau kita kelebihan berat badan tuh kan mau ngapa-ngapain berat kan, mager bawaannya gitu. Nah, kalau kita udah pas gitu, nggak terlalu berat badan kita, itu bisa lebih aktif, bisa main-main sama anak-anak, bisa lari-lari, ngikutin anak-anak yang lagi aktif-aktifnya gitu. Nah, untuk teman-teman pejuang sehat, tetap semangat. Jadi dari sini aku menyimpulkan kalau mau sukses diet itu kita harus benar-benar memperhatikan asupan kita, nggak asal mengurangi kuantitas makanan kita,
tapi kita harus memperhatikan kualitas makanan kita. Semuanya harus lengkap apa yang tubuh kita butuhkan. Soalnya kalau nggak lengkap, misalnya kayak serat, protein, lemak pun kita butuh gitu dalam jumlah sedikit. Jadi kalau kita makanannya nggak seimbang, misalnya lemaknya banyak, terus seratnya sedikit, vitaminnya kurang, itu tubuh kita nggak maksimal loh metabolismenya. Nah, nggak maksimalnya metabolisme, aku ngasih semangat biar semuanya kita sehat bareng-bareng. Kita atur pola makan, nggak harus, ingat ya, bukan asal mengurangi kuantitas makanan, tapi kita harus memperhatikan asupan dan memperbaiki kualitas makanan kita. Kita banyakin yang kita perlukan, kurangin yang tidak kita perlukan.